Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 2 Januari 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan talk show inspiratif bersama Airin Rahmi Diani. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara memperingati Hari Ibu 2021. Universitas Pamulang mendapat penghargaan Mitra Digital Talent Scholarship 2021. Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan futuristik. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan talk show inspiratif bersama Ketua Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan, Hajah Airin Rahmi Diani SHMH. Talk show inspiratif berlangsung secara daring pada 22 Desember 2021. Talk show diselenggarakan dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM di Universitas Pamulang. Talk show inspiratif bersama Hajah Airin Rahmi Diani SHMH yang diagendakan dalam kegiatan Modul Nusantara merupakan rangkaian talk show ketiga yang sebelumnya telah berlangsung talk show inspiratif dengan dua tokoh di wilayah Banten. Talk show inspiratif juga turut mengundang para wakil rektor, direktur pasca sarjana, para dekan, seluruh ketua program studi, para ketua lembaga, tim Pokja MBKM Universitas Pamulang, dan PIC PMM program studi. Talk show inspiratif juga disaksikan oleh mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Hajah Airin Rahmi Diani SHMH merupakan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan dan menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan dalam periode April 2011 sampai dengan April 2021. Dalam talk show, Airin menyatakan mengawali karirnya dengan aktif berorganisasi sejak sekolah. Airin juga tercatat menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung dan Mojang Parahyangan Provinsi Jawa Barat pada semasa kuliahnya. PMI adalah organisasi yang banyak memberikan pelajaran dalam hidup saya. Bagaimana kita terus berbagi, bergerak untuk sesama tanpa melihat diri kita siapa, bagaimana dan seperti apa. Hanya satu yang menjadi kesamaan buat kita, yaitu niat. Niat sama-sama untuk berbakti dan mengabdi. Ini yang saya rasakan dalam kegiatan organisasi yang lainnya. Ada hal-hal tertentu yang saya bisa banyak belajar di PMI. Jadi itulah yang membuat saya sampai hari ini pun juga tetap aktif di dalam PMI. Kita kasih contoh misalnya donor darah, kita tahu bagaimana bahwa dengan setitik darah bisa menyelamatkan orang. Dan darah itu diambil dari mana, yang penting kan ada screening yang lainnya, siapa yang mendapatkan manfaat kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti dengan adanya kegiatan donor darah, dengan adanya ketersediaan kantong darah, itu akan membantu sesama. Nah ini adalah filosofi dalam hidup yang saya pun juga banyak belajar. Terus terang jujur Mbak Eka, saya banyak belajar dari Pak Darsono dan kesederhanaan beliau dengan pengabdian dan keikhlasan beliau untuk membuat dunia pendidikan Indonesia sesuatu yang berbeda, di mana ada setitik harapan anak-anak kita ataupun bagi para orang yang sudah bekerja yang baru hanya lulusan SMA bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi di Universitas Pamulang ini. Dan terasa betul bagaimana kiprah Unpam sangat menjadi inspirasi bagi semuanya, bahwa dengan ilmu, saya sangat sepakat dengan ilmu yang tidak berat dibawa kemana-mana, dengan pendidikan dan pengajaran, maka kita bisa meraih masa depan, bisa meraih cita-cita, dan tentunya juga bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Marcelina Raharjo dan Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu 2021 pada 22 Desember 2021. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung di lapangan upacara Universitas Pamulang, Kampus 3, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu baru pertama kali diselenggarakan di Universitas Pamulang.
Dr. RR Dewi Anggraini MH sebagai satu-satunya perempuan yang menjadi Wakil Rektor Universitas Pamulang menjadi pembina upacara. Petugas upacara seluruhnya perempuan dan menggunakan busana daerah kebaya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Universitas Pamulang menghargai dan mengapresiasi bahwa perempuan itu cantik, kuat, tegas, dan dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Pembina upacara memberikan bunga mawar berwarna merah kepada semua perempuan yang hadir pada upacara tersebut. Bunga mawar merah melambangkan keinginan yang kuat dan juga keberanian yang cocok dengan wanita-wanita tangguh yang ada di Indonesia, khususnya para wanita di Universitas Pamulang. Selamat Hari Ibu Nasional. Saya ucapkan semoga ibu-ibu semuanya di Indonesia ini bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada hari ini Universitas Pamulang tanggal 22 Desember 2021 menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ibu. Semoga ibu-ibu Universitas Pamulang dan khususnya Sasmita Jaya semua bisa sukses, sehat, dan bisa berkontribusi untuk pengembangan Universitas Pamulang lebih maju lagi. Karena upacara itu merupakan suatu hal yang sakral. Namun pada Hari Ibu ini merupakan simbol bentuk perjuangan para pahlawan wanita terdahulu, di mana mereka itu memperjuangkan hak kesetaraannya antara laki-laki dan perempuan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang mendapatkan penghargaan Mitra Digital Talent Scholarship 2021. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan Digital Talent Scholarship 2021 dengan tema Appreciation Day DTS 2021. Kegiatan tersebut berlangsung pada 15 Desember 2021 di Hotel Ayana Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman nomor Kafling 1011 Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Seluruh peserta diwajibkan agar senantiasa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kegiatan Appreciation Day DTS 2021 yang diadakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tamu undangan harus wajib sudah divaksin sebanyak 2 kali. Memasuki gedung acara wajib melakukan konfirmasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Penerapan menggunakan masker, berjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Dr. Hari Budiarto MKom, hadir dan memberikan ucapan terima kasih kepada mitra dari berbagai institusi. Universitas Pamulang diwakili oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Dr. RR Dewi Anggraini MH, hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendapatkan penghargaan dalam kategori Mitra Digital Talent Scholarship 2021. Terima kasih kepada Universitas Pamulang yang menjadi mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk mencetak literasi digital, talenta digital, dan pimpinan digital yang ada di Indonesia, khususnya daerah sekitar Provinsi Banten yang di daerah Tangerang Selatan dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kerjasama dengan Universitas Pamulang kita bisa tingkatkan lebih banyak. Mahasiswa dari Universitas Pamulang bisa mengikuti sertifikasi juga lebih banyak, kemudian menjadi instruktur dan sekaligus bisa menjadi asesor atau menjadi tenaga-tenaga untuk bisa mengembangkan tata kelola digital di pemuda-pemuda sekitar dari Universitas Pamulang. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Kita beralih pada berita selanjutnya. Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan charity bersama Asrama Yatim dan Duafa yang berada di Jalan Rempoa Raya nomor 88A RT 6 RW 7 Rempoa, Ciputa Timur. Kegiatan charity berupa kegiatan sosial yang berlangsung pada 27 November 2021. Kegiatan charity adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Accounting Festival 2021 yang bertema Find Your Way, Be Brave, and Be Confident. Kegiatan berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan guna menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa. Pada kegiatan ini, dana yang akan diberikan bersumber dari donasi baik pihak internal maupun eksternal Universitas Pamulang. Masyarakat umum, sebagian keuntungan penjualan merchandise dan sumber lainnya yang akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti Yayasan Panti Asuhan. Kegiatan ini mengharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa Universitas Pamulang dalam wujud kepedulian terhadap masyarakat di sekitar Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk SJTV. Program studi Magister Manajemen berkolaborasi dengan Program Studi Diploma Sekretari Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar internasional secara daring pada 22 Desember 2021. Webinar internasional ICOMS 2021, the second International Conference on Management and Science, mengusung tema Management of Conflict as a Problem Solving for the Dynamic Globalization in the 5G Society. ICOMS 2021 merupakan webinar internasional kedua yang diselenggarakan oleh Program Magister Manajemen. Webinar dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MM MSI, dan keynote speaker Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Dr. Insinyur Haji Sarwani MMMT. Webinar internasional ICOMS 2021 mengundang pembicara internasional Afzal Syed Muna MBA, University of Sunderland in London, University of Wales Trinity St. David, London, United Kingdom. Dr. Avinash Pawar, University of Pune, India. TS Dr. Daratul Ain, Tolibon School of Civil Engineering, College of Engineering, University Technology Mara Cawangan, Pahang, Malaysia.
Mr. Amusan Victor Oluwaseyi, CIAP Director of Training at InPrep Training Hub Nigeria. Adapun moderator dari acara tersebut yaitu Dr. Taswanda Taryo. In your opinion, what is the biggest challenges in facing the dynamic globalization in the 5G society? Okay, when we're dealing with the 5G or 4G industrial revolution, so we are talking about the Internet of Things, Internet networks. So the most challenges is to provide the networks, the proper management of networks in order to outreach all the communities, not only for the urban areas, suburban areas, and also rural areas, because these rural areas is hard to achieve because we have to integrate all the powerful system technologies in order to reach our objective towards the 5G or 4G development technologies. What are your impressions in relating to the virtual conference, the second international conference on management and science held by Universitas Pamulang? Yes, a wonderful question. Thank you for asking me about how the Pamulang University, especially taking a lot of efforts for conducting these conferences. I think even I have participated in the earlier conference in 2020. And even in this year as well, I'm contributing in the conference. I have seen a lot of good participation for the conferences conducted by Pamulang University. And I would say they are doing extremely well to organize these conferences and connecting a major dialogue between different scholars, on different upcoming trends. Today the theme of the conference was how technology can be used for globalization and 5G society. So that has created better understanding for the participants, as well as it has created a lot of impact on the scholarly community. Marcelina Raharjo dan Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan futuristik. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang kembali menyelenggarakan pelatihan futuristik kepada para dosen. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 2 hari pada 20 hingga 21 Desember 2021 di ruang aula lantai 8 Kampus 3 Universitas Pamulang, Jalan Raya Puspitek Buaran, Serpong, Tangerang Selatan. Dengan tujuan menjadi universitas yang unggul, pelatihan futuristik ini menghadirkan 2 profesor sebagai narasumber. Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD dan Profesor Insinyur Dr. Andes Johan Yoga MSc MOT PhD, Ketua Yayasan Sasmita Jaya serta Rektor Universitas Pamulang beserta Wakil Rektor juga hadir pada pembukaan kegiatan futuristik ini di hari pertama. 2 materi yang disampaikan oleh para narasumber diantaranya, materi pertama mengenai peningkatan kapasitas dosen sebagai calon pengembangan dan dosen pengembang prodi, fakultas, lembaga pada Universitas Pamulang. Dan materi kedua mengenai strategi membentuk pemimpin inovasi dalam bentuk 3 dimensi. Tentu pelatihan ini akan sangat berarti, tidak hanya bicara tentang generasi yang akan datang, tetapi bicara tentang kapasitas. Seorang pemimpin tidak hanya paham tentang kebijakan, tetapi seorang pemimpin akan dibangun paling tidak dengan 3 hal kalau Unpam mau berhasil. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga tentu adalah kepemimpinan. Pada saat mereka jadi pejabat, tidak hanya sebagai kepala, tadi Pak Rektor mengatakan untuk jadi kepala itu mudah, tetapi untuk memiliki unsur kepemimpinan, berani mengambil sebuah keputusan, bisa mencari solusi atas masalah, bukan mencari alasan. Kemudian bagaimana menumbuhkan sebuah kemaslahatan, karena perguruan tinggi itu bukan hanya untuk secara internal, tetapi eksternal bagi masyarakat. Dengan cara seperti ini, saya berharap Unpam tetap menjadi rujukan masyarakat dalam mendidik putra-putrinya. Unpam menjadi sebuah lembaga yang tidak mengecewakan penggunanya, karena para lulusannya mampu menunjukkan kompetensi dan karakter yang terbaik, serta pemerintah tetap memberikan kepercayaan karena di Unpam dilakukan standar-standar sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan keputusan kementerian. Jadi sebuah universitas yang unggul itu membutuhkan apa yang disebut namanya budaya inovatif. Siapa yang memiliki budaya inovatifnya? Semua orang yang ada di sini. Apa artinya budaya inovatif? Adalah orang yang setiap hari bekerja bagaimana membuat sesuatu lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh sebuah universitas seperti Pamulang kalau mau menjadi sebuah universitas yang unggul. Budaya inovatifnya harus berkembang dengan baik. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Informasi kali ini masih mengenai pelatihan futuristik yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang. Pelatihan calon pemimpin futuristik Universitas Pamulang yang berlangsung selama 2 hari di Universitas Pamulang, Kampus 3, Tangerang Selatan. Pelatihan selama 2 hari ini diikuti lebih dari 200 dosen muda yang sebelumnya sudah diseleksi dari 2.000 lebih dosen di Universitas Pamulang. Kegiatan pelatihan futuristik pada tahun 2021 ini adalah bentuk kepedulian universitas dalam meregenerasi serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, dan juga berkompeten jika di masa depan diminta untuk menjadi pemimpin pada suatu bidang. Setelah pelatihan futuristik, Universitas Pamulang berharap para dosen wajib memiliki cara berpikir yang terbuka, out of the box. Wakil Rektor 2 sebagai salah satu pengusung kegiatan ini memberikan pesan bahwa seorang dosen yang akan menjadi pemimpin di masa depan harus memiliki kemampuan yang baik dalam creative thinking dan critical thinking. Dengan demikian, maka visi menjadi kampus unggul bagi Universitas Pamulang akan mudah terwujud. Secara institusi, kegiatan ini menjadi sangat luar biasa
dalam rangka tadi bagaimana kita menciptakan generasi-generasi pemimpin masa depan. Karena kita menyadari bahwa ya, ada batasan-batasan yang harus kita ketahui sehubungan dengan kepemimpinan saat ini. Terutama bagaimana kepemimpinan adalah sebuah amanah dan juga sekaligus sebuah tanggung jawab ya, yang harus kita lakukan saat ini, dan ke depan ya, mungkin ini akan bergulir. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor atas penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan futuristik ini. Kami sangat berharap agenda pelatihan ini dilakukan secara berkala. Kedepannya kami berharap untuk peserta yang terpilih saat ini dipilih sebagai pemimpin futuristik untuk menjadikan Universitas Pamulang yang lebih unggul dan lebih maju lagi. Harapan saya pribadi terhadap pelatihan ini bisa dikembangkan ya. Soalnya banyak dosen-dosen yang butuh pelatihan ini, memang tujuannya bukan hanya kepada dosen itu sendiri tapi untuk kemajuan umpam masa depan. Dari saya pribadi ya, sekali lagi saya mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya. Puas Umpam Jaya. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai pelatihan futuristik yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat tahun baru 2022. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.